satu dalam doa. Bapa surgawi, segala puji, hormat, syukur bagimu. Engkaulah Tuhan Allah kami satu-satunya, Allah yang patut kami puji dan kami sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat dan dahsyat, Allah yang selalu membela perkara kami, membela pergumulan kami, sehingga kamu keluar sebagai pemenang. Dan hari ini kau sudah memberikan kami hari untuk kami datang kepadamu, beribadah kepada Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kamu bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Beri hari yang di dalam bersama, menyaksikan perbuatan yang begitu baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami menyatakan roh kami, satukan jiwa kami, memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mencerahkan tubuh kami. Kalau kami masih memuji, itu semua semata-mata karena kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Karena Kau adalah Allah satu-satunya yang patut kami puji. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa anakku dalam perjalanan. Dan kuatkan mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Jangan ada segala hal yang jahat dan niat orang jahat ya Bapa. Kalau ada yang sakit, kamu jamah sembuhkan ya Bapa. Memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Kita berdoa terus untuk opung dan seorang tua kami Bapa. Memberikan sukacita penghiburan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Baik juga anak-anak-Mu yang beribadah online ya Bapak. Kau berkati juga Tuhan. Dan bersama-sama dengan gereja-Mu di seluruh buka bumi Tuhan. Kami merayakan hari ini untuk kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman-Mu hari ini Bapak. Firman yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Firman yang menuntun hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar kami menerima firman-Mu dengan sukacita ya Bapak. Segala puji-pujian kami, kesaksian kami, dan persembahan kami semuanya berkenan kepada-Mu dan indah dan harum. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mendidik pribadi, lepas pribadi kehidupan kami ya Bapak. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini boleh kembali kita berjumpa karena satu tujuan kita yang sampai menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat semua ya. Amin. Bersyukur hari ini kita mau memuji Tuhan. Supaya lebih semangat kita bangkit berdiri ya. Supaya nggak lemas. Kita boleh bersuka cita memuji Tuhan sebab kita adalah umat Tuhan. Kita bersyukur lagi yang oleh Tuhan terjadi.
yang umatnya. Amin. 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 Sebentar saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, boleh langsung saja maju ke depan. Mungkin mau memberikan ujian juga boleh, memberi saksi boleh. Ada Bapak Ibu?
Kita bersyukur kembali hari ini kita boleh bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh masuk di dalam hidup kita sepenuhnya, mendatangkan berkat, menjadi jawaban atas hidup kita. Karena saya percaya bahwa kita semua datang, kita rindu untuk menerima jawaban dari Tuhan. Karena setiap kita pribadi pasti kita punya pergumulan, ya. Dengan puji-pujian yang sudah membuka hati kita bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang menjadi penolong kita, Bapa yang akan menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita percaya dan imani semua itu boleh menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, yang boleh memampukan menuntun hidup kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kembali saya dipercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu. Kiranya semua ini dengan juga pertolongan Tuhan, atas seizinnya Tuhan, biar Tuhan juga yang memakai pada hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan, isi hati Tuhan lewat saya, untuk kita semua hari ini. Amin. Mari yang percaya katakan, apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Amin ya, buat kebenaran apa yang kita sudah imankan pada saat ini. Saudaraku, hari ini saya akan memberikan tema doa melahirkan iman yang dipuji. Ya, doa melahirkan iman yang dipuji. Nah, itu yang Tuhan taruh di hidup saya untuk menyampaikan, terutama kepada saya, saudaraku, seutuhnya firman ini, ya, buat saya pribadi, buat kita semua. Amin. Mari kita mau sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin, ya, dengan tuntunan Tuhan juga, pembacaan firman Tuhan nanti kita mulai dari Injil Lukas pasalnya ke-18 ayat pertama sampai dengan 8. Nanti ayat yang pertama dan kedua akan dibacakan oleh yang pertama Bapak Ferdi, yang kedua Ibu Deborah. Ya, saya ambil pasangan suami istri ini. Yang kedua ayat ketiga sampai keempat Bapak Velki dan Ibu Helen. Ya, yang kelima sampai keenam nanti pemusik saya minta dengan hormat Bapak Doni dan Saudara Ade. Ya. Nah, nanti Bapak Doni baca ayat ke-7, ayat berapa tadi? Ayat ke-5 ya. Mbak Ade, Saudara Ade baca ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-7 dan ke-8 nanti saya akan tutup, ya, saya akan bacakan. Mulai dari ayat pertama, Ibu Deborah, ayat pertama, ayat kedua Bapak Ferdi, nanti ayat ketiga Bapak Ferdi, ayat keempat Ibu Helen, ayat kelima Bapak Doni, ayat keenam Ade, ayat ke-7 dan 8 saya akan baca. Lukas 18 ayat 1 demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Selin tolong. Ayat ke-6, kalau Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu. Ayat ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada
kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Nah, saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah mendapat bagian di dalam pembacaan firman Tuhan. Tadi ayat ke-6 dikatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Mari yang membaca kebenaran firman Tuhan, coba camkan. Ingat, saudara dapat ayat yang mana? Tolong perhatikan, nanti mungkin di dalam pembahasan ya, ada hal yang ditekankan supaya itu menjadi apa proses atau berkat yang menuntun kita di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama mau sharingkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan sekali lagi saya katakan, saya berikan tema doa ya, membuat iman kita ini dipuji ya. Ya, saudaraku, doa ini saudara yang membuat sesuatu menjadi kepujian di dalam kehidupan kita ya. Doa melahirkan iman yang dipuji oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita baca ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan ya, saudara. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menegaskan kepada saudara dan saya, dan dikatakan bahwa mereka, saudara dan saya termasuk ya di dalam ini ya, karena hari ini firman Tuhannya tertuju kepada kita ya, sekelompok NGD yang sedang ada. Jadi firman ini buat kita, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di mana Lukas menuliskan perumpamaan ini, dia mendengar bahwa khotbahnya Yesus ya, di mana dia memberikan Tuhan Yesus satu perumpamaan, sehingga di dalam Injil Lukas ini ditulis ya. Injil Lukas menulis ayat 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, dan di pasal ini tidak ada di Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Khusus yang mendapatkan pencerahan ini yaitu Lukas, saudara. Nah, sebab dari itu saya percaya hari ini kita sama-sama duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah mengambil bacaan ayat masing-masing. Mari kita mau perhatikan bahwa semua yang datang dari Tuhan itu berbeda yang kita terima nanti ya. Jadi Valino apa yang dia dapat ini firman Tuhan ya, masing-masing memiliki sesuatu berkat sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya pikir ini firman, ya firmannya Tuhan yang sudah lama dari masa kecil ya. Firman ini sudah diberikan, tetapi saudaraku, waktu saya membaca ada sesuatu yang tersembunyi yang kita mau sama-sama dengarkan. Ini yang datang dari Tuhan ya buat kita semua, dan dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Lukas menulis bahwa Tuhan Yesus ini menegaskan. Kalau dikata menegaskan itu tegas ya, perkataan yang tegas ya, yang harus diperhatikan. Lalu dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa. Saudaraku yang kekasih, kata-kata harus di sini hukumnya wajib ya. Jadi wajib, harus itu wajib kita harus lakukan firman Tuhan ini. Jadi Tuhan mau supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, memang kejemuhan itu seringkali terjadi buat orang percaya, ya enggak? Kalau kita berjalan kayaknya rutinitas, kita rasanya jemu ya. Saya melayani yang Tuhan izinkan ya. Saudara, kadang-kadang jemu, kayaknya doa ini juga, tetapi saya percaya ya. Ada satu yang sudah selesai dilayani, dia benar-benar merasakan bahwa yang didoakan itu
ada hikmahnya sekarang ini. Benar-benar dia boleh alami mujizat Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kita harus selalu berdoa. Saudara, mengapa ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, ya, untuk kita harus selalu berdoa. Ya, Lukas juga sepakat, ya, dengan khotbahnya Yesus, dan Tuhan memberikan perumpamaan ini, dia tulis, ya, tidak ada yang lain yang menulis, tetapi satu hal yang didapatkan oleh Lukas, itulah yang dia tulis supaya memberkati bagi umat Tuhan. Ya, jadi saudara harus selalu berdoa. Nah, saudara yang kekasih, mungkin Lukas orang yang pintar, dia sebagai tabib, ya, sebagai dokter kalau sekarang mungkin. Jadi dia menulis ini. Dia tahu, dia mengerti bagaimana kehidupan manusia. Ada kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Ya, karena Lukas sebagai tabib, ya, sebagai dokter, dia tahu banyak orang yang sakit, ya, datang kepada dia, baik mulai dari sakit mungkin flu, ya, pilek apa, sampai batuk-batuk, mungkin sampai sakit berat, ya, sampai ada yang lewat sakitnya kanker lah, apa dan sebagainya. Nah, ini Lukas ini mengetahui kebutuhan umat, ya, pada waktu itu, sehingga dia tulis ini. Dia merasakan sesuatu yang benar-benar yang akan dibutuhkan oleh umat Allah pada saat itu. Dia tulis, kamu harus semuanya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kalau Injil Lukas di sini dia boleh mencerahkan, ya, saudaraku, karena dia sebagai dokter, dia melihat umat, ya, manusia pada saat itu membutuhkan dokter. Ketika dia sakit, dia datang kepada tabib, ya, dia datang supaya dia dikasih obat lalu dia sembuh. Nah, saudaraku, mungkin juga ada waktu itu umat Israel, mereka bertani gandum, ya, mungkin dia waktu panen gandum, nanti supaya hasil panennya bagus, ya, semuanya menghasilkan yang luar biasa, sehingga tidak ada kegagalan, ya, tidak ada hama-hama yang merusak panennya. Nah, sebab dari itu, ya, ditekankan di sini harus berdoa, ya. Mengapa harus berdoa? Supaya kita memiliki hasil panen yang sukses, ya, tidak ada kegagalan. Ya, kan banyak ada yang gagal, ya, dari hasil panennya itu karena kurang air hujan, ya, di mereka gagal. Nah, ini jadi di awal, saudaraku, sebelum perumpamaannya ditegaskan, ya, bahwa ada seorang janda itu, nah, ditekankan kamu harus selalu berdoa. Ayo kita mau berdoa, ya, supaya dalam kehidupan kita ini, ya, Tuhan akan tolong, karena doa adalah yang membuat iman kita ini, ya, melahirkan iman yang bisa dipuji oleh Tuhan, bukan oleh manusia, saudaraku, tetapi oleh Tuhan, ya. Kita melihat nanti. Nah, saudara yang kekasih, mungkin juga saudara ada orang yang berusaha, ya, usahanya gagal terus. Nah, di sini Tuhan berkata mengawali dari perumpamaan ini, dia awali mereka, ya, kita semua di sini harus berdoa, ya, dengan tidak jemu-jemu. Bukannya harus berdoa aja, dikatakan kamu harus selalu, saudara, ya, dikatakan selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Nah, mari kita mengucapkan, ya, tadi firman ini dibacakan oleh Ibu Deborah, ya, biar kiranya ini menekankan kehidupannya, ya, dia juga boleh menerima ketegasan yang dari Tuhan. Firman ini datang, ya, nanti ada sesuatu, saya percaya Tuhan akan tambahkan apa yang Tuhan akan berbicara atas hidupnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ya, dan dikatakan pada ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Luar biasa, hakim ini tidak takut Allah, tidak menghormati siapapun manusia. Nah, terus dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saudara, janda ini dikatakan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Artinya janda ini bukan baru datang, tapi selalu datang kepada hakim itu, ya. Jadi bukan sekali dua kali loh, dia selalu datang.
Ya, janda ini selalu datang kepada hakim yang tidak takut Allah, tidak mengendahkan manusia sekalipun. Dan dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Udah ditolak, ya, udahlah. Hakim itu nggak mengindahkan janda itu karena janda, saudaraku, nggak dipandang, nggak punya suami, ya, saudaraku yang kekasih. Nah, sebab itu tidak enak seorang janda nanti dicurigain orang, ya, apa kata orang, kalau orang yang genit-genit, ya, katanya udah pikirannya udah beda ya lagi. Nah, saudaraku, dan hakim itu menolak, ya, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, si janda ini mempunyai pikiran di hatinya, mempunyai keinginan, ya, di hatinya. Lalu dikatakan, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut. Oh, ini hakim ya berkata, dikatakan, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, ya, supaya jangan terus menerus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita melihat di sini bahwa seorang janda selalu datang, ya, tapi hakim ini tolak, saudaraku. Tapi dia nggak putus asa, dia datang lagi, ya, datang terus menerus. Akhirnya hati si hakim itu dia berkata, aduh, kesel gue nih, ya, si janda ini terus menerus datang, ya. Akhirnya hakim itu meluluskan permintaan. Jadi sampai Tuhan katakan di ayat ke-6 di sini, firman-Nya katakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya, jadi saudara, tadi yang sudah membaca ayat ke-5, dikatakan di sini, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, saudara. Sungguh amat kita perhatikan bahwa perkataan hakim itu, dia enggak takut akan Tuhan, tidak mengendahkan manusia sekalipun, tetapi karena dia perempuan ini menyusahkan dia setiap saat, setiap hari, selalu menyusahkan, datang kepada hakim ini, lalu dia meluluskan. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa kenapa si janda ini, ya, mungkin janda itu saya nggak ngerti apa dia susah apa enggak, sampai tuh hakim nggak mandang gitu ya, sampai ditolak, sampai nggak diperhatikan, karena walaupun dia nggak takut Tuhan, ya, tidak mengendahkan orang. Nah, sebagai hakim itu kan tugas dia, pekerjaan dia, ya, tapi dia menolak. Dia kan nggak boleh memandang orang, harus adil. Sebagai hakim mau menerima masalah orang, ya, lalu diluruskan. Tapi ini enggak, saudaraku, sudah ditolak, tapi ini janda. Nah, di sini yang saya mau tekankan bahwa janda itu mengapa dia berani selalu datang kepada hakim itu. Nah, kebenaran firman Tuhan ayat pertama dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa. Kalau saya boleh pelajari artinya, janda ini janda yang takut Tuhan, yang selalu mau berdoa kepada Tuhan, menghadapi masalah. Dia nggak pikirin lu mau hakim kek, gua orang susah kek, tetap dia selalu datang kepada hakim itu. Pada saat ditolak, saudaraku, orang biasanya kalau udah ditolak, tertolak itu segen lu mau datang, ya, segen, saudara. Nah, tetapi dia tetap datang kepada hakim itu karena doa yang luar biasa membuat imannya teguh, imannya kuat, dia tidak menjadi goyah. Nah, ini doa dapat menyelesaikan segala hal. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini, kita wajib selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Nanti saudara, jangan waktu ada masalah baru kita berdoa, itu rasanya sulit. Jadi sebelum ada masalah, sebelum ada apa-apa, selagi kita sukacita menghadapi keadaan ini, kita mau selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga waktu mengatasi persoalan itu kekuatan mengalir dalam hidup kita. Kita nggak peduli lu mau pandang gua apa sampai lu nolak gua, yang penting Yesus yang dia sembah tidak pernah menolak.
sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Itulah janji daripada Tuhan. Ya, nah mari saudara, kita harus mempunyai doa yang melahirkan iman yang dipuji. Ya, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, nah sebab itu firman Tuhan katakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Saudaraku, maksudnya Tuhan apa? Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang alim itu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menunjukkan untuk kita melihat pribadinya hakim. Ya, si pribadi hakim yang tidak takut akan Tuhan, ya, pribadi hakim yang sombong, yang tidak pernah mengendahkan orang. Tuhan katakan, camkan apa yang dikatakan dia. Saudara, kalau hakim itu saja udah dikatakan sombong, gak takut Tuhan, tetapi masih meluluskan perkataan janda itu, apalagi Bapa kita di surga. Haleluya. Luar biasa saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menolong kepada kita, ya, Allah yang selalu mau memberkati kita saudara. Sebab itu mari kita mau camkan perkataan manusia yang jahat, yang masih juga bisa terbuka hatinya untuk ada kasih, untuk dia meluluskan, ya, permohonannya si janda itu. Apalagi Bapa kita di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang memiliki segalanya saudara. Kita harus selalu berdoa, ya. Ini hukumnya wajib, kita wajib selalu berdoa kepada Bapa kita di surga. Apa saja yang kita mau minta, minta kepada Bapa. Permintaan kita banyak, gak perlu takut saudara. Kalau mau manusia, ya, minta berentet, wah bisa diomeli, dimaki-maki, ya. Tetapi Allah kita yang kita sembah, apa saja, ya, yang menjadi beban kita, datang kata Tuhan kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi hari ini saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi masalah persoalan saudara dan saya, kita sudah ada di tempat ini, kita sudah ada di gereja di mana Yesus hadir. Bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Hati kita jangan disia-siakan mengembara ke tempat lain. Kita jangan pikirkan masalah kita dulu. Saat ini kita sedang pesta bersama Bapa kita di sorga. Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia ada di muka pintu hati kita, ya. Bagi orang yang hatinya masih keras, Tuhan datang mengetuk. Buka pintu, aku akan masuk. Ya, barang siapa mendengarkan suara Bapa di sorga yang sedang mengetuk pintu hati kita, dia akan buka pintu hati, lalu Tuhan Yesus masuk, dia akan makan, minum bersama-sama dengan kita. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, mengapa rahasianya si janda ini diluluskan? Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, saya melihat, rahasia ini luar biasa Tuhan singkatkan. Yang sebelumnya saya juga pernah menyampaikan firman ini, kita terfokus dengan janda itu, ya, dengan hal adakah iman di muka bumi ini kalau Tuhan Yesus datang, ya. Nah saudaraku, tetapi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan baik bagi kita. Nah saudaraku yang kekasih, lalu ayat ke-7-nya dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, Tuhan di sini ada satu pertanyaan kepada saudara dan saya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Tuhan itu mengulur waktu? Tuhan katakan tidak, ya. Di ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera. Ia akan segera, ingat saudara, catat itu, Tuhan akan segera menolong saudara. Apa yang saudara doakan siang dan malam, Tuhan katakan dia akan segera menolong, ya. Jadi jangan putus asa. Memang waktu Tuhan, waktunya Tuhan, kita nggak bisa minta, Tuhan sekarang ini saya lagi membutuhkan ini. Tapi memang ada waktu Tuhan. Tapi Tuhan katakan dia akan membenarkan saudara dan saya. Dia akan meluluskan setiap doa dan permohonan kita. Jadi saudaraku, itulah kata Tuhan, ya. Dia berkata, ya, Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa kepada dia akan luluskan. Tetapi ada satu pertanyaan Tuhan buat saudara dan saya.
Dia katakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara yang kekasih, halo, kita saudara-saudara ada di gereja, adakah benar-benar iman di dalam hidup kita? Saudara, karena kalau saya lihat baca di dalam firman Tuhan, banyak ada iman yang bimbang, ya, iman yang lemah. Saudara, banyak itu, ya. Tetapi di sini ada beberapa hal yang saya akan catat dan yang kita sama-sama pelajari, bahwa iman yang bagaimana, ya, yang kita dapat dipuji oleh Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat yang pertama, ya, kita buka Matius pasal 8 ayat 10 sampai 13. Matius pasal 8 ayat 10 sampai 13. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 11. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan katakan di sini, ya, Tuhan Yesus itu heran, tidak pernah dia menjumpai di antara orang Israel iman yang seperti itu. Saudara, mungkin kita juga ada yang lupa, ya, ceritanya ini seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ya, ada bawahannya dia yang sakit, ada, ya, seorang hambanya sakit, lalu dia minta Tuhan tolong sembuhkan. Tapi Tuhan kata, Tuhan mau pergi ke sana, kata perwira ini, jangan, ya, jangan menyusahkan engkau dulu, karena aku nih seorang perwira, banyak bawahannya dari perwira ini, ya. Dan dia berkata kepada perwiranya, kalau ada sesuatu hal, apa yang dia katakan itu, ya, bawahannya itu jalan. Jadi dia juga mau sama Tuhan Yesus, Tuhan tuh nggak usah repot-repot ke tempat dia, katakan aja sepatah dua patah kata, dia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus heran, ya. Tuhan Yesus heran, dia katakan, di antara orang Israel tidak ada yang memiliki iman seperti ini. Nah, ini saudaraku, kadar iman yang tinggi yang dapat dipuji oleh Tuhan. Amin. Saudara, mari kita rindukan supaya kita juga memiliki iman yang dipuji oleh Tuhan, bukan iman yang bimbang, iman yang lemah, ya. Biar kita mau, saudaraku yang kekasih, iman kita juga dipuji oleh Tuhan. Jadi kedatangan kita pada hari ini tidak sia-sia. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berkati atas hidup kita. Amin. Bukan saja berkat jasmani, yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu rohani kita, saudaraku yang kekasih. Karena di tengah-tengah dunia yang sulit ini, ketika kita memiliki iman yang kuat, sungguh luar biasa, ya. Bukan kuat dan gagah kita kalau hari ini kita ada, ya. Karena masa tahun 2020, tahun 2021 banyak saudara kita, kekasih kita, mungkin yang kita sayangi, yang kita kenal, mereka sudah dipanggil pulang dengan cara yang luar biasa, kena virus corona, ya, yang mengenaskan. Tetapi kalau kita ada, ini bukan karena kuat kita, karena anugerah dari Tuhan, ya, dan juga bukan karena kehebatan kita, saudaraku yang kekasih. Sebab dari itu mari kita memiliki iman yang dipuji oleh Tuhan. Seperti seorang perwira ini, ya, walaupun dia seorang perwira, tetapi hatinya penuh dengan kerendahan hati. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah atau dua patah kata. Begitu percayanya
dengan perkataan Yesus. Satu patah aja dia percaya, dan sepatah kata atau dua kata-kata dia percaya perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa, penuh jawaban. Ya, kuasanya membuat satu mujizat. Dia percaya dia akan mendapat jawaban yang luar biasa. Disitulah saudaraku yang kekasih, sehingga Tuhan Yesus heran melihat seorang perwira yang memiliki iman yang luar biasa. Disinilah doa yang melahirkan iman yang dipuji oleh Tuhan. Mari kita mau capai iman kita yang dipuji oleh Tuhan, saudara. Karena waktu itu kita datang nanti Tuhan katakan, adakah iman di bumi? Ketika dia datang kita lagi antri, ayo, hai Doni, sabarlah kau hamba-Ku yang setia, masuklah. Wah, itu kan luar biasa, karena imannya sudah menjadi iman yang layak di hadapan Tuhan, iman yang dipuji oleh Tuhan, saudara yang kekasih. Ayo kita jangan cuma bangga dengan kesetiaan kita, hari Minggu kita sudah dapat hadiah, tetapi kita tidak tahu bagaimana iman kita, pergumulan kita. Karena itu semua pribadi lepas pribadi, nggak ada yang tahu, amin. Ya, karena di dalam firman Tuhan adakan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, saudaraku, seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, saudaraku, bagaimana hidup kita ini rasanya tercengkeram, ya, rasanya penuh dengan ketakutan, kesulitan. Tapi biarlah domba-domba ini melahirkan iman yang dipuji, ya. Saudaraku, luar biasa. Kita mau hal yang kedua, saudaraku yang kekasih, bagaimana iman yang dirindukan oleh Tuhan. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayatnya yang ke-28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, ini juga ada cerita di mana seorang perempuan Kanaan, ya, yang saudaraku dikatakan anaknya sakit, ya. Waktu Tuhan dia bilang kepada Tuhan Yesus, ya, dikatakan saudaraku ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya, nih di atas saja saya baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Saudara, perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan. Dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, saudaraku, apa yang Yesus jawab, apa yang kalau Tuhan Yesus jawab itu kita kayaknya, aduh, dapat harapan ya perhatiannya. Tapi menyakitkan dulu, saudaraku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara itu yang kekasih, bagaimana kita kalau dikatakan begitu, kita pikir murid-muridnya dia berteriak-teriak, Tuhan suruh diam, jangan dia berteriak-teriak, ya, karena Tuhan diutus, dia katakan kepada domba-domba yang hilang dari antara Israel. Tetapi dia langsung dong spontan senang, ya, dia bilang Tuhan, ya, perempuan itu datang, Tuhan tolonglah aku, dia katakan gitu, ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak-anak lalu dikasihnya kepada anjing. Tetapi apa jawab perempuan itu? Saudara, apa yang Tuhan lakukan memang pertamanya tidak enak, pertamanya menyakitkan perkataan Tuhan. Itulah ujian untuk kita, bertahankan kita di dalam perkataan itu atau tidak. Tapi perempuan ini dia katakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, luar biasa, ya. Tuhan mungkin mau uji dia supaya, wah, ini terhina benar ya, dikatakan anjing, ya, tidak layak makanan disediakan buat anak, masa dilempari pada anjing.
Lu tersinggung nih gue, ya masa gue disamain sama anjing. Tapi perempuan itu apa? Dengan rendah hati dia katakan, anjing pun makan remah-remah saudara. Waktu habis kita makan, kita melap meja, nah itu remah-remahnya tuh ada sedikit-sedikit. Itu anjing pun layak katanya menerima remah-remah yang sudah jatuh dari meja. Nah saudara yang kekasih, disitulah Tuhan katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Pada saat itu dia menghendaki anaknya, saudaraku yang kekasih, sembuh dari kerasukan setan. Pada saat itu juga karena Tuhan katakan, jadilah kepada imanmu seperti yang kau kendaki. Pada saat itu kesembuhan datang untuk anaknya. Saudara, mari. Kadang-kadang mungkin kita sulit menghadapi hidup ini. Kita udah berdoa sama Tuhan, tapi ada satu orang yang mungkin dipakai lewat Tuhan ini, memakai orang untuk mendewasakan kita. Ya, perkataannya untuk menyakitkan kita mungkin. Ya, sampai penghinaan. Ya, itu satu penghinaan. Sekarang ini saudaraku, orang nggak boleh menghina-hina ya. Nanti jadi repot. Saudara, itu mungkin penghinaan. Anjing loh, kayak anjing. Coba bayangin saudaraku, kita disamakan dengan binatang. Tetapi benar-benar wanita ini memiliki iman yang besar, iman yang dapat dipuji oleh Tuhan. Ya, saudara, dikatakan ya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti kehendakmu. Besar imanmu, Tuhan yang tahu ukuran iman itu ibu. Besar, luar biasa. Mungkin kalau datang kepada ibu yang lain, mungkin nggak tahu kita ya. Tapi Tuhan di sini puji bahwa perempuan ini memiliki iman yang besar. Ini contoh yang kedua, saudara. Biarlah kita juga mau memiliki iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Tapi kita harus bayar harga, harus ikuti prosesnya Tuhan. Ya, walaupun dihina. Seperti ibu ini yang memiliki iman yang besar, walaupun dihina, ya saudaraku, seperti apapun, tapi kita mau maju terus di dalam Tuhan. Karena kita tahu kalau kita mau memiliki iman yang besar, iman yang patut dipuji, memang harus ada proses yang datang dalam hidup kita. Amin. Amin. Katakan sebelah-sebelah kita, miliki iman yang besar dan iman yang dipuji. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, Lukas pasal 7 ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudaraku, ya, ini iman, ya Tuhan katakan dia memiliki iman yang dapat menyelamatkan hidupnya. Ya, di sini satu contoh, saudaraku, Yesus mengurapi perempuan yang berdosa. Ya, saudara, Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Ya, satu ketika Yesus lagi kumpul, ada satu perempuan, saudaraku, yang berdosa meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, ya, minyak wangi kalau yang asli itu mahal harganya, ya. Nah, saudara, dia pecahkan lalu dia urapinya kaki Yesus dengan minyak itu. Tapi saudara, ada dari murid-murid Yesus berkata, ya, engkau memboros-boroskan itu, ya. Dia pikir lu memboroskan, masa lu mau ngurapi pakai minyak yang mahal begitu? Itu dibelinya berapa duit? Nggak cukup nanti kita kerja 1 bulan buat beli minyak itu, gitu kira-kira saudaraku. Tetapi saudara, orang yang berdosa ini, perempuan yang berdosa, bukan saja dia minyaki dengan minyak, tetapi rambutnya yang panjang dia sekanya kaki Tuhan Yesus. Luar biasa nggak? Ini satu mahkota, ya, satu penghargaan. Coba kita, kalau kita diginian orang, marah nggak kita? Marah ya, kita dapat pelek rambut kita apa begitu, kita kan marah. Tetapi ini perempuan, dia ambil rambutnya karena dia tahu dia orang yang berdosa,
dia tidak layak kepada Tuhan. Ketika dia diterima oleh Tuhan, dia persembahkan apa yang menjadi miliknya kepada Tuhan. Minyak yang begitu mahal dia persembahkan untuk mengurapi kaki Yesus. Bukan untuk itu loh, bukan untuk baju-bajunya disemprot-semprotin jadi wangi, tetapi kakinya Yesus, saudara. Berbicara kaki ini hal yang kita pakai gunakan untuk berjalan, mungkin minjak sampah, minjak ada hal yang tidak enak ya, itu kotor, bicara kotor saudara. Tetapi perempuan ini dia pecahkan minyak wanginya, dia urapi kakinya Yesus. Lalu dia lapnya bukan pakai selampe, bukan pakai lap, tetapi rambutnya yang terurai panjang dia buat melap. Luar biasa saudaraku. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah engkau dengan selamat. Saudara, dengan imannya ini orang yang berdosa, saudaraku, ya, orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia persembahkan miliknya yang satu-satunya yang berharga, minyak itu saudaraku. Dia persembahkannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak segan-segan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan kita. Mari saudara, supaya kita dapat memiliki iman yang besar, iman yang patut dipuji. Saat ini Tuhan juga memberikan dia saudaraku, ya, satu pujian, imannya telah menyelamatkan dia. Luar biasa. Saudara, yang terakhir, kita melihat Roma pasal 4 ayatnya ke-19. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saya baca aja sampai ayat 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, di sini kita melihat bahwa iman Abraham dan Sarah, di mana Tuhan telah berjanji kepada dia, Abraham, engkau keluar dari Uskadim, pergi ya ke tempat yang tidak tahu dia detailnya, tempat yang tidak dikasih Tuhan secara jelas, tapi Tuhan suruh dia pergi. Dan Tuhan berjanji, lihat bintang di langit dan pasir di laut, kamu bisa hitung enggak, kata Tuhan. Ya, semuanya ini yang tidak mungkin untuk Abraham. Dan Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Kata Abraham, dia berkata kepada Tuhan, engkau memberikan semua kepadaku, kepada siapa aku akan wariskan hartaku ini? Hanya ada kepada hambanya. Tuhan katakan tidak, engkau akan melahirkan nanti seorang anak yang menjadi pewaris daripadamu. Saudara yang terkasih, pada saat itu di mana Sarah umurnya udah kira-kira 100 tahun, ya, 100 tahun secara manusia udah nggak mungkin, ya, nggak mungkin dia punya anak. Dia juga udah lemah, 100 tahun imannya juga mungkin udah lemah. Tetapi yang luar biasa, di firman Tuhan katakan, ya, tetapi walaupun dia sudah lemah, umurnya kira-kira 100 tahun, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya untuk memuliakan Allah. Ya, ayat 21 katakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan kepada Sarah. Dengan penuh keyakinan, dalam keadaan tubuh lemah loh, umur 100, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Dia katakan dengan penuh keyakinan, ya, dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Saudara, tetap dia pegang janji Allah. Aku percaya bahwa Tuhan itu akan genapi janjinya. Walaupun dia udah reot-reot ya 100 tahun, ya, kalau sekarang saya nggak tahu umur 100 tahun kayak apa. Banyak sekarang orang 60, ya 70 udah pada meninggal, ya. Kalau 100 tahun bagaimana, ya? Kayaknya ya udah bongkok-bongkok, udah pakai tongkat, ya enggak? Ya saudaraku, tetapi terhadap janji Allah, imannya tidak pernah bimbang. Imannya tidak menjadi mengecil, tetapi semakin diperkuat untuk penuh keyakinan terhadap janji Allah. Dia pegang janji Allah itu, dia percaya bahwa dia akan menerima penggenapan janji Allah itu. Benar saudaraku, luar biasa. Dengan janji ini
Akhirnya saudaraku yang kekasih, Abraham dan Sarah, dia menerima janjinya Tuhan, ya. Dia menerima janjinya Tuhan, saudaraku yang kekasih. Luar biasa, walaupun sudah menerima, ada lagi masalah yang diberikan kepada Abraham dan Sarah untuk meminta anaknya yang satu-satunya, ya. Tetapi itu semua Tuhan tolong. Saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, 4 hal iman yang dipuji Tuhan. Iman yang dipuji, iman yang besar, iman yang dapat menyelamatkan hidup kita kepada janji Allah. Ya, ini tadi saudaraku, imannya tidak menjadi lemah. Ya, Sarah dan Abraham imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia pikir kalau tubuhnya sudah sangat lemah, berdua-dua sudah jalan kakek-kakek, nenek-nenek, ya. Akhirnya saudaraku tetapi terhadap janji Allah, tetap dia semangat, dia pegang janji Allah, dia percayakan bahwa Tuhan akan menggenapi. Luar biasa saudaraku. Iman-iman inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Pentingnya iman ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita memiliki iman yang besar, iman yang menyelamatkan, iman yang tidak lemah, dan iman yang patut dipuji kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan katakan di Roma bagian lain, dia katakan iman timbul dari mendengar firman Allah. Jadinya saudaraku yang kekasih, kita harus selalu mendengar firman Allah, ya. Kita mungkin ibadah hari Minggu, hari Rebo, ya, sebulan sekali Jumat, gabungan dan wanita, ya. Di hari-hari yang kosong itu, ya, kita kalau ibarat kita itu makan jasmani, kita makan cuma beberapa kali satu minggu, enak nggak? Satu hari aja kalau belum 3 kali makan bersama snack-snacknya kita masih lapar, ya nggak? Jadi kita masih lemah. Nah, demikian, ya, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Dan paling nggak kita baca firman Tuhan yang selalu menguatkan atas hidup kita. Karena tanpa kita mendengar firman Allah, ini tetap adem ayem, ya. Dengan kita mendengar, kita disemangati, kita dikuatkan, kita dimotivasi untuk setia, untuk kuat kepada Tuhan. Ya, biar saya mau kuat kepada Tuhan. Biarlah mau ada perkataan apa kayak penghinaan, tetapi saya mau tetap percaya kepada Tuhan, ya. Karena percaya kepada Tuhan itu mendapatkan janji yang luar biasa daripada Tuhan. Pasti Tuhan akan nyatakan setiap janjinya kepada kita. Hal yang kedua, saudaraku, tadi di ayat yang pertama dikatakan, ya, Lukas pasal 18 ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, kita wajib untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, mungkin kita doa ada memang waktu kita doa, waktu khusus kita ada menempatkan diri, berdiam diri bersama dengan Tuhan. Tetapi hubungan kita tidak putus ketika kita pun di jalan. Ya, kemarin ini saya dari mana? Saya naik mikrolet, saya nangis aja, saya nyanyi. Dengan kekuatanku, pelan saya nyanyi, tapi saya nyanyi di mikrolet, saya sampai nangis, saudara. Di mikrolet. Di situ saya merasakan hubungan dengan Tuhan luar biasa. Roh Kudus mengalir. Ya, Roh Kudus mengalir, memberikan kekuatan, memberikan motivasi buat saya untuk semakin mengetahui bahwa kedaulatannya Tuhan yang luar biasa. Kita boleh miliki ketika kita mau berdoa. Ya. Sebab itu mari kita mau siapkan doa yang tidak jemu-jemu. Karena hukumnya wajib doa, kita harus selalu berdoa, ya, dengan tidak jemu-jemu. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, saya tidak panjangan sampai di sini. Saya mengundang WL musik, mari kita maju ke depan. Kita mau angkat pujian depan dengan kekuatan. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita mau
firman yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Biarlah dua hal ini yang kami selalu pegang dalam kehidupan kami Tuhan, yaitu iman yang kuat dan kemauan kami untuk selalu berdoa kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum mampu melakukannya Tuhan, dan ajarlah kami untuk semakin setia mengiringmu ya Tuhan. Berkati hambanya Ibu PDM Yayan ya Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya. Berkati keluarganya Tuhan Yesus, tolong dia Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kami yang hadir di tempat ini, Kau yang tahu masing-masing apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami kepadamu, hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Yaya. Dan Tuhan pakai lebih lagi Tuhan yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Kita menaikkan biar bumi akan terlalu.
Kristen maupun gabungan kaum pria wanita itu melalui itu. Jadi kualitasnya itu di awal bulan baru diambil, tapi di bulan Maret sudah diambil. Sudah. Oh, jadi sebentar, tolong diambil aja kolektor untuk Kristen. Nanti selesai kan? Yang bulan kemarin sama ibadah gabungan. Nah, mungkin itu saja untuk bulan. Yang lain mungkin di sini kalau bekerja akan rapat selesai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Segala pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Kau berkati hari ini. Peranan musik, pujian, dan CD doa kolektor Singer Royal. Jemaat-Mu, para pekerja, umat-Mu, Amu, dan para pelayan JKN Palangkaraya Tuhan. Kolektor pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan. Dalam nama Yesus berkati. Bapak, apa yang kami kerjakan hari ini semua untuk pujian kemuliaan besar jemaat. Kami percaya Kau sudah berkati yang ini pribadi bapak pribadi. Dalamnya ada Ibu Ami, Ibu En, Ibu Patio, serta Ibu Wiwi. Kami percaya Kau sudah menyertai dan berkati kehidupan mereka, dan juga menyertai keluarga mereka. Sehingga melalui hidup mereka kamu boleh dipuji dan dimuliakan. Umat-Mu yang sakit jangan sembuhkan, yang bersedih beri kemuliaan kita semangat, dan memberi kekuatan dengan kurang melimpahkan berkat. Kau berkati ibadah Biston pada hari Rabu yang akan datang, berkati hamba-Mu. Demikian juga ibadah kaum wanita dan kaum pria pada hari Jumat, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu walaupun melalui Zoom meeting. Dan biar apa yang dikerjakan semua boleh berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, RW di kampung,
Terlebih lagi pelaksanaan vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam nama Yesus kau berkati. Biar yang dikerjakan berhasil, bangsa negara kami boleh segera terlepas dari zaman COVID-19. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa kepada Bapak Cengkok yang istrinya sudah kau panggil kembali pulang ke ajaran Tuhan Yang Maha Kudus. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan. Kau berkati anaknya dan biarlah melalui perkara ini kasih karunia anugerah penghiburan daripadamu boleh senantiasa kau berikan kepada Bapak Cengkok sehingga melalui kehidupannya juga namun boleh dipuji dan dipuji. Kami serahkan rencana pemakaman dan rencana penghiburan dan seperti dalam melalui perkara ini namamu saja yang dipuji dan dipuji. Kau gerakkan anak-anakmu untuk boleh hadir dan datang ke rumah duka hingga melalui kehadiran mereka namamu dipuji dan dipuji. Terima kasih Bapak dan Saudara. Tidak lupa kami berdoa bagi perayaan Jumat Agung di tempat ini yang akan diselenggarakan pada bulan April yang akan datang. Demikian juga untuk Paskah pada bulan April yang akan datang mendahului segala rencana dan pekerjaan yang akan kami kerjakan hingga melalui apa yang kami kerjakan untuk Jumat Agung maupun Paskah namamu saja yang dipuji. Terutama kau berkati anak-anak sekolah minggu dan kau berkati orang-orang yang terlibat untuk permasalahan perayaan Paskah ini. Terima kasih Bapak dan juga. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, dari perjalanan kami serahkan hidup kami sepanjang siang sore hingga malam menuju ulang-tahunmu. Engkau Allah yang menyertai dan memberkati menolong dan menuju kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami serahkan juga Bapak Opsi ke dalam tangan-Mu. Kau berkati kesehatannya, pakai hidupnya untuk kemuliaan-kemuliaan yang besar bagi nama-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam kehidupannya, memberikan pengajaran kepada dia apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kebetulan Allah dan kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.